Bayangkan sebuah pesawat tempur generasi 4.5 yang lahir dari kerjasama dua negara Asia yang selama ini jarang disorot dalam dunia pengembangan jet modern. Inilah KF-21 Boramae, sebuah proyek ambisius Indonesia-Korea Selatan yang mulai mengguncang perhatian dunia. Jet tempur ini bukan hanya simbol kekuatan militer, tetapi juga lambang mimpi besar bahwa negara-negara Asia mampu bersaing dengan raksasa teknologi pertahanan seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Eropa. Dan hari ini, kita akan masuk lebih dalam ke cerita, kemampuan, dan kenapa KF-21 Boramae menjadi salah satu proyek paling banyak dibicarakan. KF-21 muncul sebagai jawaban atas kebutuhan kedua negara akan pesawat tempur modern yang memiliki kemampuan stealth, avionik canggih, serta harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan generasi kelima seperti F-35. Boramae sendiri berarti, Yang Hao, atau elang muda. Nama yang tepat untuk sebuah jet yang membawa harapan generasi baru di dunia kedirgantaraan militer Asia. Korea Selatan memulai proyek ini setelah bertahun-tahun bergantung pada F-16 dan F-15, sedangkan Indonesia membutuhkan pesawat tempur pengganti F-5 Tiger yang sudah berusia puluhan tahun. Ketika prototipe pertama KF-21 terbang pada tahun 2022, dunia terkejut. Banyak analis awalnya meragukan kemampuan Korea Selatan untuk mengembangkan jet tempur kelas menengah dengan teknologi modern. Namun uji terbang tersebut membuktikan bahwa KF-21 bukan sekadar proyek ambisius, dia adalah realita yang hadir lebih cepat dari prediksi banyak pihak. Jet ini memiliki desain aerodinamis seperti F-35 dan F-22, dengan pola bodi lain yang sudah menunjukkan karakter stealth, meski belum sepenuhnya masuk kategori generasi kelima. KF-21 dilengkapi radar AESA Active Electronically Scanned Array, buatan Korea Selatan yang menempatkannya sejajar dengan jet tempur modern seperti Rafale dan F-16V. Radar AESA ini memberikan kemampuan deteksi yang lebih jauh, lebih akurat, dan lebih tahan terhadap gangguan elektronik. Selain itu, sistem avioniknya dikembangkan dengan konsep modular sehingga mudah diupgrade seiring perkembangan teknologi. Inilah salah satu alasan kenapa banyak negara mulai mengamati KF-21 sebagai opsi masa depan, terutama untuk mereka yang membutuhkan pesawat tempur modern dengan biaya operasional yang tidak membuat anggaran pertahanan jebol. Dalam hal mesin, KF-21 menggunakan dua mesin General Electric F414, mesin yang sama digunakan pada FA-18 Super Hornet dan Sub Gripen E. Dengan dua mesin, Boramae memiliki rasio dorong yang kuat, memberikan akselerasi cepat dan manuver yang agresif, cocok untuk pertempuran udara modern. Dua mesin juga berarti keandalan yang lebih tinggi, sesuatu yang sangat penting dalam operasi tempur jarak jauh. Jet ini membawa kombinasi rudal udara ke udara jarak menengah dan jarak pendek, termasuk rudal Meteor yang terkenal memiliki jangkauan luar biasa berkat teknologi ramjet. Meteor adalah salah satu rudal BVR, Beyond Visual Range, terbaik di dunia, sehingga kemampuan tempur KF-21 tidak bisa diremehkan. Selain itu, pesawat ini dapat membawa berbagai bom berpemandu presisi, rudal anti kapal, hingga persenjataan untuk misi serangan darat. Namun, yang membuat KF-21 semakin menarik adalah keterlibatan Indonesia dalam proyek ini. Indonesia menyumbang sekitar 20% pengembangan, dan pada awalnya mendapat jatah sekitar 48 unit yang akan diproduksi di dalam negeri melalui PT Dirgantara Indonesia. Meskipun terdapat dinamika dan tantangan terkait pendanaan, kerjasama ini tetap menjadi bukti bahwa Indonesia serius mengembangkan kemampuan industri pertahanannya. Bila proyek ini berjalan lancar hingga fase produksi massal, Indonesia akan menjadi salah satu dari sedikit negara yang memiliki kapasitas untuk memproduksi jet tempur modern. KF-21 direncanakan hadir dalam beberapa varian, 1 kursi, 2 kursi, serta versi khusus untuk peran serangan. Varian 2 kursi memberikan fleksibilitas untuk misi pelatihan lanjutan atau operasi kompleks yang membutuhkan weapon system officer. Di masa depan, Korea Selatan juga berencana mengembangkan versi dengan kemampuan membawa senjata di dalam internal bay, sebuah langkah menuju kategori stealth generasi berikutnya. Walau demikian, KF-21 tetap memiliki tantangan besar. Salah satunya adalah persaingan global. Pasar pesawat tempur diisi nama-nama besar seperti F-35, Rafale, ROV-30,
Su-35, dan Gripen. Namun KF-21 mencoba mengisi celah, pesawat tempur modern, teknologi tinggi, tapi harga jauh lebih kompetitif. Konsep ini mirip dengan Gripen E, efisien, modular, dan mudah diupgrade, namun KF-21 hadir dengan dua mesin, memberi tenaga yang lebih besar. Banyak analis percaya bahwa KF-21 berpotensi menjadi salah satu jet tempur paling populer dalam 10-15 tahun mendatang. Alasannya sederhana, banyak negara berkembang mulai mengganti pesawat tempur tua mereka seperti F-5, MiG-21, MiG-29, dan awal F-16. Mereka butuh opsi yang tangguh, modern, tapi tidak semahal F-35. KF-21 masuk sebagai kandidat yang sangat menjanjikan. Boramae juga sedang diarahkan untuk integrasi drone Loyal Wingman di masa depan. Artinya, jet ini akan mampu mengendalikan beberapa drone tempur secara bersamaan dalam misi serangan maupun pertahanan udara. Jika fitur ini terrealisasi, KF-21 akan naik kelas mendekati generasi 5.5 dalam hal konsep operasi, sebuah lompatan besar bagi industri pertahanan Asia. Selain itu, desain kokpit KF-21 sudah futuristik, dengan layar besar wide area display mirip F-35 dan sistem helmet mounted display yang membuat pilot dapat mengunci target hanya dengan menggerakkan kepala. Teknologi ini mempercepat respons dalam pertempuran udara. Di Indonesia, minat publik terhadap KF-21 sangat tinggi karena proyek ini membawa kebanggaan nasional. Banyak orang berharap Indonesia benar-benar dapat memproduksi varian dalam negeri, meningkatkan kemampuan industri pesawat lokal, serta menggerakkan ekosistem pertahanan nasional. Hari ini, KF-21 bukan lagi sekadar prototipe. Proses uji terbang terus berjalan, varian 2 kursi telah muncul, dan produksi awal mulai mendekati realitas. Jet ini dengan cepat berubah dari mimpi menjadi simbol kekuatan baru Asia dalam dunia teknologi pertahanan. Boramae akan terus dikembangkan, ditingkatkan, dan suatu hari mungkin menjadi ikon jet tempur paling sukses di kawasan Asia. Pertanyaannya sekarang, apakah KF-21 akan benar-benar menjadi kuda hitam pasar pesawat tempur dunia? Atau justru menjadi langkah awal menuju generasi ke-6 hasil kerja sama masa depan? Apapun jawabannya, satu hal sudah pasti, KF-21 Boramae telah menunjukkan bahwa inovasi bukan milik negara-negara besar saja. Dengan tekad, kolaborasi, dan visi yang berani, bahkan negara berkembang pun bisa membuat dunia menoleh. Dan inilah cerita KF-21 Boramae, jet tempur kolaborasi Indonesia-Korea Selatan yang kini menjadi pembicaraan hangat di seluruh dunia, dan mungkin akan menjadi salah satu pesawat tempur paling penting di era modern.